Perkenalkan, nama saya Nisa. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai project probability yang diberikan oleh Pacman dengan judul Prospek Keberlanjutan Peran Kader Prima dalam Memberikan Pelayanan ke Masyarakat, dan ini merupakan program PN Prima dari CISDI yang dianalisis dengan pendekatan probabilitas. Nah, yang melatar belakangi dari penulisan atau analisis ini adalah CISDI meluncurkan program yang bernama PN Prima untuk mengatasi adanya service disruption atau gangguan layanan kesehatan dengan menguatkan kader kesehatan atau yang dalam kasus ini disebut sebagai kader prima di level layanan kesehatan primer. Nah, di sini kader diminta untuk terlibat dalam pemberian layanan kesehatan berbasis masyarakat seperti pengumpulan data, kemudian pendampingan terhadap pemberian atau jangkauan vaksinasi COVID-19 untuk kelompok rentan. Nah, sebelum diadakan intervensi tersebut, kader diberikan pelatihan yang paling awal atau pre-training service, dan di situ kader akan dibekali oleh beberapa kemampuan yang dibutuhkan, termasuk juga pengetahuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. 6 bulan kemudian ada evaluasi post program yang diberikan setelah training yang pertama, dan adanya report ini digunakan untuk menjawab, yaitu yang pertama, setelah 6 bulan program berakhir, akan kemungkinan akan dilanjutkan oleh prima selanjutnya atau program prima selanjutnya. Dan di sini kami ingin mengakses atau mengetahui pada usia berapa, kemudian kelompok pendidikan apa, tingkat kepuasannya seperti apa, dan motivasi kerja yang bagaimana kader prima itu memiliki kecenderungan untuk melanjutkan perannya sebagai kader. Dan yang kedua, apakah terdapat hubungan antara kepuasan dalam pelatihan dengan motivasi dalam bekerja dengan keberlanjutan pada peran kader. Kemudian metodologi dalam pengambilan data hingga data analisisnya adalah data ini diambil 6 bulan setelah training yang pertama menggunakan pendekatan cross-seksional. Kemudian kita assess, kita tanyakan faktor demografinya seperti usia dan pendidikan. Kemudian kita juga menanyakan level kepuasan dan motivasi bekerjanya dari kader. Kemudian kita juga akan menanyakan prospek keberlanjutan dari peran kader. Dan survei ini diikuti oleh 108 kader prima dari Kota Bandung, Kota Depok, dan Kabupaten Bekasi, yang kemudian data yang didapatkan dari skala Likert tersebut ditransformasi dengan menggunakan Rush model untuk mengetahui ukuran atau logit measure dari masing-masing kepuasan dan motivasi gitu. Nah, jadi angka dari skala ordinal tersebut ditransformasikan menjadi numerik. Nah, kemudian analisisnya yaitu yang pertama adalah univariate analysis yang berbentuk deskriptif statistik untuk mengetahui sample frequency distribution. Setelah itu kita juga mengakses atau menganalisis untuk mengetahui probabilitas tadi untuk menjawab pertanyaan penelitian yang pertama. Dan yang selanjutnya adalah analisis korelasi dari bivariat dilakukan untuk menjawab pertanyaan menggunakan one way ANOVA untuk mengetahui gitu apakah memang ada hubungan antara kepuasan dan motivasi dengan prospek roles tersebut dari kader. Dan hasilnya untuk analisis univariat yang pertama mengenai karakteristik demografi, usia, dan pendidikan. Di sini menunjukkan bahwa dari sisi pendidikan yang paling banyak kader yang mengikuti adalah mereka yang berada di usia 41 hingga 50 tahun.
yaitu sebanyak 48,1%, sedangkan yang paling sedikit ada di usia 21 hingga 30 tahun. Selanjutnya dari pendidikan yang paling banyak mengikuti adalah dari SMA, yaitu sebanyak 63%, sedangkan yang paling sedikit mengikuti adalah yang dari SD, yaitu 4,6%. Kemudian untuk level kepuasan, jadi dari angka-angka Logit-Measure tadi kita kategorikan dari beberapa kategori berdasarkan standar deviasi. Kemudian kita menemukan ada 4 level kepuasan, mulai dari tidak puas, kurang puas, cukup puas, dan puas. Nah, dari sini yang paling banyak level kepuasannya kita temukan pada kader-kader yang merasa puas dengan keberadaan pelatihan dan program Prima secara umum, yaitu sebesar 78%. Selanjutnya untuk distribusi frekuensi yang selanjutnya tentang motivasi bekerja dari kader Prima, yaitu motivasi bekerja didefinisikan sebagai dorongan positif yang dirasakan oleh kader untuk melakukan pengumpulan data dan pendampingan kepada masyarakat lebih sering gitu. Nah, di sini kami menemukan di gambar yang satu gitu, sama dengan yang level satisfaction tadi, angka-angka Logit-Measure itu kita kategorikan berdasarkan standar deviasinya, dan ketemulah 4 kategori. Yang pertama adalah baik, cukup, buruk, dan sangat buruk gitu. Jadi untuk motivasinya kita temukan seperti itu kategorinya, dan di sini kita menemukan yang paling banyak motivasi dari kader adalah yang baik gitu, yaitu 55,6% di figur 1. Terus untuk yang terakhir, untuk demografi yang terakhir adalah prospek keberlanjutan peran kader, di mana 108 kader itu ditanya jika seandainya Prima diadakan lagi, apakah Anda ingin gitu, atau mau melanjutkan peran Anda sebagai kader, dan yang menjawab iya adalah 61,1%, masih menjadi yang paling banyak, dan yang menjawab tidak adalah 12%. Namun kita juga menemukan bahwa ada yang menjawab mungkin, yaitu sebesar 26,9%. Mereka masih berpikir-pikir apakah mereka akan melanjutkan atau tidak melanjutkan peran mereka menjadi kader. Untuk selanjutnya kita ingin mengetahui analisis peluangnya. Jadi di antara angka-angka ini, kelompok yang mana sih yang mereka akan ingin gitu melanjutkan untuk perannya menjadi kader, atau yang kelompok mana yang memiliki kecenderungan untuk melanjutkan menjadi kader. Nah, kita lakukan cross tables antara beberapa variabel, yaitu umur, pendidikan, level kepuasan, dan motivasi bekerja. Kita bandingkan dengan peran atau keberlanjutan peran kader gitu, prospeknya. Nah, di sini kita temukan untuk usia, di usia 41 hingga 50 tahun, kader ini yang paling banyak ingin melanjutkan perannya yaitu di usia tersebut gitu. Tapi yaitu sebesar 54,5%. Tapi di usia tersebut juga mereka masih berpikir-pikir apakah mereka ingin melanjutkan atau tidak gitu untuk perannya sebagai kader. Namun yang memiliki kecenderungan untuk tidak melanjutkan perannya sebagai kader adalah mereka yang berusia di atas 50 tahun atau sebesar 46,5%. Nah, selanjutnya dari pendidikan, di jenjang pendidikan yang sama, ya di SMA ini mereka sama-sama ada yang ingin melanjutkan, ada yang masih berpikir-pikir, dan ada yang tidak ingin melanjutkan. Dan range angkanya sekitar 50 hingga 70%. Selanjutnya di level kepuasan, di sini kita mengetahui bahwa kelompok yang puas ini mereka memiliki kecenderungan untuk ingin melanjutkan. Itu yang paling banyak adalah mereka yang ingin melanjutkan menjadi kader, itu adalah mereka yang
merasa puas dengan training, tapi ada juga mereka yang tidak puas gitu, yang mereka yang puas tapi tidak ingin melanjutkan gitu. Dan kemudian ada juga yang dari kelompok yang cukup puas tapi mereka tidak ingin melanjutkan. Nah, sedangkan kelompok-kelompok yang merasa tidak puas, mereka justru memiliki kecenderungan untuk ingin melanjutkan gitu. Jadi probability-nya ada gitu, meskipun kecil, 6,1%. Sedangkan mereka yang tidak puas itu tidak ada kejadian ditemukan bahwa mereka tidak ingin melanjutkan untuk menjadi kader. Itu terkait dengan analisis probability dari keempat variabel ini. Yang selanjutnya mengenai bivariate analysis gitu. Bivariate analysis ini bertujuan untuk mengetahui korelasi antara kepuasan pelatihan dan motivasi kerja dengan prospek keberlanjutan peran kader gitu. Nah, karena kita membandingkan variabel-variabel numerik atau continuous yaitu yang terdiri dari satisfaction level, satisfaction dan work motivation, kita bandingkan dengan kategori variabel kategori atau discrete yang terdiri dari prospek keberlanjutan kader, ya, tidak, dan mungkin. Kita bandingkan dan menunjukkan bahwa p-value yang ini sebagai syarat untuk apakah variabel-variabel ini itu bisa dilanjutkan menjadi analisis ANOVA. Kita tahu homogenitas dari data tersebut yang menunjukkan bahwa memang p-value-nya di atas 0,05, yaitu yang menunjukkan bahwa data-data ini memang homogen atau tidak ada perbedaan. Nah, setelah itu dilakukan analisis ANOVA dan kita temukan p-value-nya, yaitu untuk satisfaction kita temukan p-value 0,001, sedangkan work motivation kita temukan 0,119. Nah, dari sini terlihat bahwa satisfaction level ini memiliki hubungan yang signifikan dengan prospek keberlanjutan peran kader. Sedangkan work motivation itu tidak terlihat adanya hubungan atau korelasi yang signifikan dengan prospek keberlanjutan kader yang terlihat dari p-value dari ANOVA-nya. Nah, dari pemaparan di atas atau dari hasil di atas dapat ditarik kesimpulan, yaitu yang pertama, kader prima yang memiliki kecenderungan untuk melanjutkan perannya dalam memberikan layanan ke masyarakat berasal dari mereka yang berusia 41 hingga 50 tahun. Kemudian mereka yang sudah lulus SMA atau mereka yang dengan pendidikan terakhir SMA atau sederajat. Kemudian mereka yang merasa puas dengan keberadaan initial training atau pelatihan awal dari program Prima, dan yang terakhir adalah tentunya mereka yang memiliki motivasi bekerja selama program. Yang kedua, variabel kepuasan gitu. Jadi variabel yang berhubungan dengan prospek keberlanjutan prospek keberlanjutan peran kader Prima adalah variabel kepuasan, yaitu sebesar p-value-nya 0,001, sedangkan variabel motivasi bekerja menunjukkan tidak ada hubungan dengan variabel keberlanjutan. Nah, demikian hasil pemaparan tersebut. Tentunya masih ada kelemahan atau kekurangan yang perlu dilengkapi dalam penelitian yang selanjutnya gitu, yaitu perlu adanya analisis yang lebih dalam menggunakan regresi multivariat untuk mengetahui variabel-variabel perancu yang tentunya mempengaruhi prospek keberlanjutan peran kader di masyarakat gitu, entah lama menjadi kader, kemudian apakah wilayah itu juga mempengaruhi, kemudian metode pelatihan itu juga mempengaruhi, dan ya itu yang perlu kita akses. Dan yang kedua, tentunya kita perlu juga mengakses atau menanyakan mengenai
alasan mengapa kader itu ingin melanjutkan perannya menjadi kader, dan alasan pula kita perlu tanyakan kepada mereka yang ingin mengundurkan diri atau tidak melanjutkan menjadi kader, atau mereka yang masih berpikir-pikir untuk menjadi kader, tentunya dengan penjelasan kualitatif, sehingga jika analisis yang kita dapatkan komprehensif atau menyeluruh, maka kita akan mendapatkan gambaran kader mana yang akan kita prospek lagi untuk menjadi kader prima, dan apa perbaikan-perbaikan yang bisa kita lakukan untuk agar program prima tersebut dapat menarik minat kader atau minat masyarakat untuk berperan dalam community based service gitu yang dilaksanakan oleh CISDI, tentunya yang bertujuan untuk penguatan layanan kesehatan di level puskesmas. Demikian dari saya. Terima kasih atas CISDI dan Pekmen atas dukungan yang selalu berkelanjutan sehingga tugas ini dapat dikumpulkan. Terima kasih.